ada temuan residu pestisida berbahaya jenis organoklorin seperti DDT di lahan pertanian Brebes. Zat berbahaya DDT butuh puluhan tahun terurai, mudah larut dalam lemak dan bisa terakumulasi melalui rantai makanan. Sudah tak terhitung penelitian yang memperingatkan tentang bahaya paparan pestisida kimia terhadap kesehatan, mulai dari cedera hati, gangguan reproduksi, stunting, hingga kanker. Kasus ini terjadi di Brebes, salah satu sentra pertanian terbesar di Indonesia, khususnya bawang merah. Jenis pencemar yang ditemukan adalah pestisida, terutama jenis yang digunakan secara berulang untuk mengendalikan hama tanaman. Sumber pencemar berasal dari aktivitas pertanaman intensif, di mana pestisida yang disemprotkan ke tanaman tidak seluruhnya terserap dan akhirnya masuk ke tanah, air permukaan, dan bahkan air tanah. Setelah pestisida masuk ke lingkungan tanah, senyawanya dapat mengalami beberapa transformasi kimia, yaitu yang pertama hidrolisis. Pestisida bereaksi dengan air dan memutus ikatan kimia seperti ester atau amida, membentuk molekul yang lebih kecil dan lebih larut. Berikut merupakan contoh reaksi hidrolisis. Yang kedua, oksidasi, terjadi dengan bantuan oksigen atau mikroorganisme tanah, sehingga struktur pestisida berubah dan menjadi lebih mudah terurai. Berikut merupakan contoh reaksi oksidasinya. Yang ketiga, reduksi. Dominan di tanah yang kekurangan oksigen, misalnya tanah tergenang. Reaksi ini dapat menghilangkan unsur halogen pada pestisida sehingga toksisitasnya menurun. Berikut untuk contoh reaksinya. Yang keempat, konjugasi dan biodegradasi. Senyawa pestisida dapat berikatan dengan molekul alami seperti asam amino atau gula, lalu akhirnya terurai menjadi CO2, air, dan biomasa melalui aktivitas mikroba. Berikut merupakan reaksi konjugasi dan reaksi biodegradasi. Dampak pencemaran pestisida terhadap lingkungan dan kesehatan manusia yaitu 1. Dampak pestisida terhadap lingkungan. Yang pertama, pencemaran tanah dan air terjadi karena pestisida dapat terbawa aliran permukaan atau meresap ke air tanah. Kedua, menurunnya populasi mikroorganisme tanah yang menyebabkan terganggunya siklus nutrisi dan penurunan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Dan ketiga, gangguan keanekaragaman hayati termasuk organisme non-target seperti serangga penyerbu, ikan, burung, dan tumbuhan lain. dampak pestisida terhadap kesehatan manusia ada 3. Yang pertama, paparan paling tinggi dialami oleh petani dan keluarga yang sering kontak langsung dengan pestisida. Yang kedua, efek jangka pendek dapat berupa pusing, mual, iritasi kulit, dan gangguan pernapasan. Yang ketiga, efek jangka panjang dapat mengganggu sistem saraf, hormon endokrin, reproduksi, serta meningkatkan risiko penyakit kronis termasuk kanker. Upaya penanggulangan pencemaran pestisida ada 2, yaitu Yang pertama, fitoremediasi, menggunakan tanaman tertentu untuk menyerap, mengurai, atau menstabilkan pestisida dalam tanah. Proses ini meliputi fitodegradasi, rizodegradasi oleh mikroba di akar, dan fitostabilisasi untuk mencegah penyebaran kontaminan. Teknik ini ramah lingkungan, hemat biaya, dan cocok untuk area pertanian yang aktif. Yang kedua, bioremediasi, menggunakan bakteri atau jamur untuk memecah pestisida menjadi senyawa yang lebih aman dan tidak beracun. Dapat dilakukan melalui biostimulasi, yaitu memberikan nutrisi untuk meningkatkan aktivitas mikroba alami, atau bioaugmentasi, yaitu penambahan mikroba khusus yang mampu mendegradasi pestisida tertentu. Metode ini sangat efektif untuk tanah yang sudah tercemar dalam jangka panjang. Sebagai penutup, bisa disimpulkan bahwa pencemaran pestisida di Brebes menunjukkan bahwa penggunaan pestisida yang tidak terkendali dapat mengancam lingkungan dan kesehatan manusia. Dengan penerapan pengelolaan pestisida yang bijak, serta teknologi seperti fitoremediasi dan bioremediasi, kerusakan lingkungan dapat diminimalkan dan keberlanjutan pertanian dapat tetap terjaga.